Shalom Bapak Ibu. Nama saya Sopratik Nolacai. Saya asal Kalimantan Barat. Saya orang Dayak. Lahir tahun 1984, bulan Juli tepat tanggal 20. Asal Sungai Turanga, Kecamatan Betanghulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalbar. Dan saya sudah mulai kenal di dunia pergaulan, dari mabuk-mabukan, merokok, sampai kenal yang namanya narkoba. Itu mulai dari SMP kelas 2. Iya, di kelas 2 SMP waktu saya pindah dari SMP yang ada di kecamatan kami untuk pergi ke kota. Di situ saya mulai kenal, menjadi sarana jembatan memberikan barang pesanan kepada orang lain, dan saya hanya diberikan uang 50.000. Nah, itu tahun 98, 99, 2000 itu barang itu, uang sebesar itu besar sekali. Jadi saya tertarik. Setiap hari saya dapat uang seperti itu sambil saya sekolah. Saya merasa senang sekali. Lalu lama-kelamaan selesai SMP, saya tidak melanjutkan studi. Meski dari awal saya sudah bercita-cita ingin jadi dokter, cita-cita itu kandas. Lalu sampai di SMP itu saya lebih senang dengan olahraga dan berprofesi di sepak bola. Lalu saya ingin menjadi seorang atlet, dan semua itu kandas juga. Lalu selesai itu saya terus bergabung dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia narkoba, khususnya untuk sabu-sabu. Saya jadi kurir, lama-kelamaan saya jadi kurir, dan menjual itu semakin hari semakin meningkat, semakin banyak hasil ya. Jadi uang itu melimpah sekali. Lama-kelamaan sampai tidak terasa tahun 2007 ya, 2007 itu banyak sekali hal terjadi. Saya kecelakaan di tahun 2000, patah kaki saya, patah ya. Ya, karena itu teguran Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin tegur saya supaya saya sadar akan hidup saya yang sudah mulai hancur itu. 2007 itu berkali-kali saya masuk sel karena berandalan, maksudnya bersama dengan rekan-rekan punya geng, sering bikin kacau, lalu kami sering dimasukin dalam sel. 2007 saya lupa bulannya tepat bulan berapa, tapi 2007 itu saya masuk penjara. Waktu itu saya ditangkap di depan orang tua saya sendiri. Nah, kasusnya sebenarnya saya dicari karena penjual narkoba itu. Nah, kami ada 83 orang jaringan dan dicari jadi buron. Akhirnya saya lari ke kampung halaman pakai motor teman, dan dia tidak tahu kalau saya itu sedang jadi buron. Jadi sekian lama saya tidak kembali karena saya takut juga saya akan dikejar oleh polisi. Lalu saya ditangkap oleh polisi di depan orang tua saya sendiri di kampung halaman. Lalu diproses, semua itu berjalan, dan pada saat dalam proses itu saya diberikan jalan keluar yang terbaik. Itu bagi saya yang terbaik sekali. Akhirnya saya dikenakan dengan kasus motor gitu dari polisi itu, supaya lebih memperingan kasus saya. Dan waktu itu saya dituntut 4 tahun 6 bulan. Waktu dituntut 4 tahun 6 bulan, saya pikir saya akan tua di dalam penjara. Saya menangis. Disitulah saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Titik terangnya, titik tengahnya itu pada saat saya bertemu dengan Tuhan di dalam penjara. Di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, hukuman saya besar sekali. Apabila hukuman saya bisa di bawah 1 tahun penjara, saya bilang sama Tuhan, saya janji, mulai dari keluar penjara ini sampai saya mati, saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Itu terus jadi doa saya, dan sampai pada saat saya dipanggil untuk sidang putus, saya divonis 10 bulan penjara. Di situ saya menangis karena Tuhan begitu luar biasa, sehingga menjawab doa-doa saya. Dan mulai dari keluar itu saya mengambil keputusan untuk masuk Yasindo yang ada di Jakarta.
dan dibina di sana beberapa tahun, lalu kemudian saya disekolahkan dan sampai masuk di Institut Injil Indonesia atau I3 di Batu Malang, Jawa Timur tahun 2014, dan menyelesaikan kuliah saya sarjana teologi di I3 Batu Malang tahun 2019. Bapak Ibu, setelah selesai dari situ saya merasa karya Tuhan itu begitu luar biasa, dan saya langsung terjun dalam ladang pelayanan, masuk dalam pembentukan vikaris di GMII. Akhirnya saya diterima dan sekarang saya sedang menjalani masa vikaris saya, pelayanan 2 tahun di Nangabulik, PT Pilar, Gereja Ekumeni PT Pilar Wana Persada di Nangabulik, Lamandau, Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, jemaat yang saya layani sampai pada saat ini di BP3, gereja BP3-nya itu ada sekitar 75 kakak, dan di BP1, gereja Ekumeni BP1 itu ada sekitar 20-an kakak, belasan kakak ya, yang aktifnya. Lalu sampai sekarang saya masih melayani dan megang 2 gereja ini. Saya bersyukur saya menjadi dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, yang tadinya menjadi penghancur manusia, penghancur dunia. Banyak orang hancur karena saya. Demikian sekarang Tuhan memakai saya terbalik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Semua daerah, hampir setiap daerah di Indonesia sudah saya jelajahi dengan memberitakan firman Tuhan. Saya ingin terus menjadi berkat sampai saya mati, Tuhan panggil saya. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.